Halo semua, buat kalian yang mainan Discord, bolehlah join ke server kita yaitu Anime Indonesia Community. Di server itu kalian bisa bebas membahas hal-hal berbau Jepangan. Di situ juga basecamp dari Isen Nugroho, Ibat Crack, Neko, Dimas, Hiro Crack, dan juga Fernanda. Siapa tahu kan kalau mereka ini open room, kalian bisa ngobrol sama mereka guys. Ayo buat server itu menjadi basecamp buat para wibu-wibu di Indonesia dengan kekuatan anime yang turut menyertai guys. Hai guys, selamat datang di channel Rusdinur 03. Dalam video ini saya akan menceritakan cerita dari anime Miyaruko-chan, tetapi dalam versi manganya, dimana kali ini ceritanya akan berfokus kepada Yuria yang mencari pengusir hantu yang asli dan Miko yang pergi mengunjungi kuil gaib itu lagi. Oke, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Panel cerita diawali pada malam hari, tepatnya di kamar Yuria, di mana saat ini Yuria sedang mencari cara untuk mengusir hantu dengan menonton video yang ada di YouTube. Tapi rupanya Yuria tidak menemukan video yang ia cari, karena semua video yang ia temukan rata-rata mereka bukan pengusir hantu yang asli, alias mereka merupakan pengusir hantu yang palsu. Dan Yuria memberikan dislike pada video-video mereka. Yuria menjadi resah karena banyak pengusir hantu gadungan yang bertebaran di YouTube. Dan Yuria sudah bisa dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, karena Yuria sendiri sudah bertemu langsung dengan yang asli, yaitu Miko, Good Mother, dan juga Hana. Oh iya, Yuria juga telah memperbaiki gelang sakti miliknya, yang waktu itu hancur saat berada di dalam gudang olahraga. Dan pada saat Yuria memasuki terowongan bersama Miko dan juga Hana, Yuria sebenarnya tidak layak menyebut mereka yang ada di YouTube sebagai pengusir hantu gadungan, karena dirinya tidak jauh beda. Setelah kembali memakai gelang sakti miliknya, Yuria kembali meyakinkan dirinya bahwa dirinya memang berbeda dengan mereka. Yuria kemudian menirukan gaya Miko waktu mengusir hantu berupa laba-laba yang berada di terowongan waktu itu. Nah, melihat dirinya sendiri berpose seperti itu di cermin, Yuria menjadi malu sendiri. Yuria kemudian membayangkan kesaktian yang dimiliki oleh Miko dan juga Hana. Menurut dari pandangan Yuria, Miko mempunyai kekuatan sakti yang luar biasa, tetapi Miko merahasiakan kekuatan saktinya tersebut, layaknya seekor burung elang yang tangguh yang menyembunyikan cakar miliknya. Nah, kalau Hana, menurut pandangan dari Yuria, dia merupakan gadis yang dapat memancarkan aura kehidupan yang kuat. Tetapi Hana sendiri tidak menyadari akan hal itu. Dan Hana mampu memulihkan aura kehidupannya itu dengan makan makanan apapun. Setelah itu, Yuria mulai menyadari dirinya sendiri, potensi apa yang sebenarnya Yuria miliki. Yuria berpikir kalau apabila dirinya serius berguru kepada Good Mother, maka pasti suatu hari dirinya dapat sebanding dengan Miko dan juga Hana. Dan Yuria membayangkan mereka bertiga sedang beraksi bersama. Setelah membayangkan hal itu, Yuria kembali malu-malu kucing. Dia membuat alasan kalau dirinya tidak peduli dengan hal itu. Tak lama kemudian, imajinasi Yuria menjadi sirna, dan ia terkejut akibat mendengar suara sambutan dari HP miliknya. Rupanya Yuria lupa mematikan autoplay dari YouTube-nya, dan karena hal itu, YouTube pun memutar video dari seorang pria yang memakai baju layaknya pesulap, yang saat ini sedang mengadakan siaran langsung. Yuria sebenarnya berniat untuk memberikan dislike pada video itu, dan setelah itu dia ingin pergi tidur. Tapi pada saat Yuria melihat satu makhluk halus yang terkurung di dalam gelas tepat di dekat pesulap itu, Yuria pun memutuskan untuk menonton videonya sebentar. Nah, pria dalam video itu memperkenalkan dirinya dengan nama Sindaurum dalam acaranya yang berjudul Sindrom Misteri. Awalnya, pria itu mengajak penonton untuk melihat sesuatu yang ada di dalam gelas miliknya. Tapi pria itu tiba-tiba mengalihkan topiknya. Nampaknya, pria itu ingin menunjukkan trik sulapnya kepada penonton. Yuria mulai mempercayai pria itu sebagai pengusir hantu sungguhan, karena di dalam gelas itu ada makhluk halus berupa orang tua yang berbadan kecil. Dan di saat itu juga Yuria menyadari kalau acara itu ditayangkan secara live atau secara langsung.
Dan komentar-komentar yang muncul di live-nya tersebut, ada yang mempercayai dan ada juga yang menyebut pria itu sebagai penipu. Nah, pria itu kemudian memperlihatkan sebuah batu kepada penonton yang katanya merupakan batu biasa tetapi sakti. Dan pria itu akan membuat batu tersebut tembus masuk ke dalam gelas miliknya. Pria itu nampaknya sudah berlatih trik tersebut berulang kali, tetapi dia masih tetap gugup saat menunjukkan triknya tersebut sambil siaran langsung. Nah, batu tersebut kemudian diletakkan di atas gelas. Setelah itu, gelas dengan batu di atasnya ditutup dengan menggunakan kain. Dan kemudian pria itu pun mulai membaca mantranya, yaitu ilusi enigma. Setelah beberapa saat, pria itu pun mengangkat kainnya. Dan yang terjadi membuat Yuria yang menonton menjadi sangat terkejut. Makhluk halus kecil yang awalnya berada di dalam gelas itu menghilang menjadi abu seketika. Setelah menunjukkan triknya tersebut, pria itu pun mempromosikan batu sakti itu kepada penonton apabila penonton ingin mencobanya sendiri, dan pria itu akan menaruh link batu sakti tersebut di deskripsi videonya. Dan setelah itu, live-nya pun selesai. Yuria masih dibuat tercengang setelah melihat videonya barusan. Dia masih bingung apakah itu benar-benar nyata. Yuria kemudian melihat kembali komentar yang ada di live-nya barusan. Tapi rupanya, netizen tidak ada yang sadar dengan apa yang dilakukan pria itu barusan. Nah, karena masih penasaran, Yuria memutuskan untuk mencari video yang lain di channel pria itu. Dan Yuria menemukan satu video yang menarik, yang memperlihatkan pria itu sedang mensucikan sebuah gedung angker menggunakan media air suci yang dibawa terbang dan disebarkan ke bangunan angker tersebut dengan menggunakan sebuah drone. Dan benar saja, Yuria melihat makhluk halus yang berada di bangunan angker itu, banyak yang tersiksa dan juga banyak yang menghilang. Dan pria itu tentu saja menaruh link di deskripsi videonya apabila penonton ingin membeli drone tersebut. Melihat video itu, Yuria sudah yakin kalau pria itu merupakan pengusir hantu yang asli. Tapi di komentar video itu masih banyak netizen yang tidak menyadarinya. Nah, karena Yuria sudah percaya dengan pria itu, maka Yuria mensubscribe channel dari pria itu. Dan kemudian menekan link pembelian batu sakti di video sebelumnya. Alhasil, Yuria mendapati website Enigma Syndrome itu. Dan di website itu, rupanya ada pendaftaran agar masuk menjadi anggota membership. Dan pendaftaran itu berakhir hari ini. Nah, karena pendaftaran membershipnya gratis, Yuria tanpa ragu-ragu mendaftar menjadi membership dari Enigma Syndrome tersebut. Keesokan harinya di rumah keluarga Miko, terlihat Miko yang lagi bersiap-siap untuk pergi mengunjungi kuil itu lagi, dengan tujuan untuk berterima kasih kepada mereka. Setelah Miko selesai memakai sepatunya, tiba-tiba datanglah Kyosuke yang menanyakan kemana kakaknya itu akan pergi. Miko yang terkejut spontan menjawab kalau dia akan pergi belanja bersama Hana. Kyosuke rupanya sudah buat jadwal nonton film Totally Freaky bersama dengan kakaknya itu. Tapi Miko bilang kalau dia akan pergi nonton sama Kyosuke nanti pada saat Miko sudah pulang. Mendengar itu, Kyosuke cuma nurut aja. Miko kemudian bertanya kepada Kyosuke kalau apakah Kyosuke ingin dibelikan sesuatu. Kyosuke bilang kalau dia tidak butuh apa-apa. Singkat cerita, Miko pun sudah naik bus menuju ke tempat kuil itu berada. Dan di bus itu, Hana rupanya ngechat Miko buat ngajak main. Tapi Miko membalas chat Hana kalau hari ini dia lagi sibuk. Hana pun cuma oke-oke aja. Setelah itu, Miko kembali teringat saat di koridor sekolah, di mana Miko kembali didatangi oleh salah satu gadis kuil itu. Miko tidak boleh membiarkan Hana ikut terlibat dalam masalahnya kali ini. Tak lama kemudian, busnya pun berhenti, dan Miko berjalan mendekati anak tangga menuju kuil itu. Miko melihat tempat itu sangat berantakan, dan seingatnya tempat itu tidak berantakan seperti ini saat dirinya dan Hana lagi berkunjung waktu itu. Miko sempat kepikiran kalau dia salah jalan masuk, tapi di Google Maps-nya tetap menunjukkan posisi yang benar. Miko cuma berharap agar tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada dirinya. Setelah itu, Miko pun berjalan menaiki anak tangga menuju kuil itu. Miko cuma berniat untuk meletakkan sesajen itu di kuil. Setelah itu, dia akan pulang. Nah, saat Miko lagi berjalan menaiki anak tangga, di belakangnya tiba-tiba terdengar bunyi gemerincing lonceng. Tapi Miko tidak menyadari bunyi lonceng tersebut. Dan di belakang Miko muncul salah satu gadis kuil yang lagi memperhatikan Miko berjalan menaiki anak tangga. Singkat cerita, Miko terus berjalan menuju kuil itu. Tapi secara tiba-tiba, Google Maps-nya berbunyi dan memberitahu kalau Miko telah sampai ke tempat tujuan.
Nah, mendengar itu, Miko jadi bingung. Kok bisa Google Maps-nya mengatakan sudah sampai, padahal kuilnya sama sekali belum terlihat. Setelah melihat keadaan di sekitar, Miko baru sadar kalau dia sudah keluar dari jalan setapak, dan saat ini dia sudah tersesat dalam hutan di tengah pegunungan. Nah, saat Miko ingin mencoba memastikan lokasinya sekali lagi, tiba-tiba di belakangnya ada yang menyapa Miko, dan itu merupakan makhluk halus yang mulai bermunculan dari balik pohon. Miko seketika terdiam sambil ketakutan. Sementara itu, makhluk halus terus bermunculan dari atas pohon, balik pohon, dan dari dalam tanah, mengerumuni Miko yang saat ini diam tak bergerak. Miko menyadari kalau situasinya saat ini sedang dalam bahaya. Miko cuma bisa menyebut nama Hana di dalam hatinya dengan ekspresi sedih campur takut. Panel kemudian berpindah ke Hana, di mana saat ini Hana sedang membuat kue ulang tahun. Hana sempat mendengar sekilas Miko memanggilnya, tapi karena dirasa cuma perasaan saja, jadi dia mengabaikannya. Hana yang awalnya hanya berniat mencicipi kue tersebut, malah tanpa sadar telah memakan bagian kanan dari kue ulang tahun itu. Nah, karena dia sudah memakan bagian kanan, maka mau tidak mau, dia harus memakan bagian kiri juga, supaya ukuran kuenya seimbang lagi. Dan alhasil cuma tersisa bagian tengah dari kue tersebut. Hana kemudian memfoto kue itu, dengan anggapan kalau meskipun bentuknya begitu, masih ada seni tersendiri bagi Hana. Kemudian foto itu dia kirim kepada Miko. Nah, karena Miko tak kunjung membalas chat dari Hana, Hana pun memutuskan untuk pergi ke rumah Miko. Hana datang sambil membawa kue yang ia foto barusan. Tapi Hana malah memasukkannya ke dalam bungkusan minuman alkohol punya ayahnya. Dan Kyosuke yang datang menyambut Hana sempat berdebat sedikit tentang bungkusan yang Hana bawa. Dan Hana menjelaskan semuanya. Setelah itu, Hana kemudian memuji baju yang Kyosuke kenakan. Kyosuke spontan berbalik sambil menutupi gambar yang ada di bajunya. Hana bertanya kepada Kyosuke, kalau apakah Miko ada di rumah atau mungkinkah Miko masih sibuk. Mendengar itu, Kyosuke malah balik bertanya, bukannya mereka berdua baru saja keluar buat belanja bersama. Tapi Hana menyangkal perkataan dari Kyosuke. Hana bilang kalau dia saran ini berada di rumah, sambil membuat kue tersebut. Mendengar itu, Kyosuke tiba-tiba teringat perkataan Miko sebelum pergi. Kyosuke tidak menyangka kalau kakaknya berbohong. Hana kembali melanjutkan perkataannya, kalau saat ini Miko belum membalas chatnya, dan Hana juga sudah menelpon tapi tidak diangkat-angkat. Karena biasanya Miko langsung membalas dan mengangkat telepon dari Hana. Nah, karena keberadaan Miko tidak diketahui, membuat Hana menjadi khawatir. Di lain sisi, kita akan melihat Miko yang masih diam tak bergerak. Miko heran HP-nya tiba-tiba tidak mendapat jaringan, padahal sebelumnya dia masih mendengarkan navigasi dari Google Maps-nya. Sementara itu, sejumlah makhluk halus terus mendekat ke arahnya, dan salah satunya ada yang menyapa Miko. Karena tidak ingin berlama-lama di tempat itu, Miko membuat alasan kalau GPS-nya telah berfungsi kembali, dan Miko perlahan berjalan ke arah depan. Nah, karena Miko fokus melihat HP-nya dan tidak memperhatikan jalan, alhasil Miko pun tersandung sebuah akar pohon, dan itu membuat Miko nyungsep ke arah depan. Dan saat Miko ingin kembali berdiri, tiba-tiba muncul wajah dari dalam tanah. Melihat wajah itu, Miko kembali tidak bergerak sambil gemetaran. Miko tidak menyangka kalau para makhluk halus itu menyerangnya secara diam-diam. Setelah itu, Miko kembali duduk di tanah dengan beralasan matanya kelilipan. Miko kemudian menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya. Miko sangat mengerti kalau saat ini situasinya benar-benar gawat. Sementara itu, makhluk halus yang dari dalam tanah itu perlahan-lahan keluar dari dalam tanah dan bertanya di hadapan Miko kalau apakah Miko bisa melihat wujudnya. Miko cuma bisa melihat makhluk halus itu lewat sela-sela jarinya. Nah, karena pikiran Miko sudah tidak karuan, sambil berlinang air mata, Miko cuma bisa menyebutkan nama-nama makanan asing yang bisa dia ingat. Setelah itu, makhluk halus yang berada di hadapan Miko itu sudah mengetahui kalau Miko bisa melihat wujudnya. Dan ketika makhluk halus itu ingin menyerang, tiba-tiba makhluk halus itu dihancurkan oleh dua gadis kuil yang tiba-tiba datang. Dan Miko cukup terkejut melihat dua gadis kuil itu menyelamatkannya.
Miko tidak tahu pasti alasan dua gadis kuil itu kembali menyelamatkan Miko, karena seingat Miko, kesempatan ketiganya telah habis terpakai. Dua gadis kuil itu terlihat berbincang-bincang dengan bahasa yang Miko tidak pahami. Melihat dua gadis itu menyelamatkan manusia, sejumlah makhluk halus itu pun ingin menyerang dua gadis kuil itu. Dan begitu pula sebaliknya. Menyadari kalau saat ini dua gadis kuil itu telah berada di depannya, Miko bergegas mengambil sesajen dari dalam tasnya dan menaruhnya di atas piring tepat di hadapan dua gadis kuil itu. Sesajennya berupa sejumlah tahu yang Miko beli di toko Donki kemarin. Setelah itu, Miko mulai menepuk kedua tangannya. Dan setelah itu, Miko pun mulai berdoa. Dalam doanya, Miko berterima kasih kepada dua gadis kuil itu karena telah menyelamatkannya. Dan Miko berharap agar sesajennya bisa diterima. Setelah berdoa, Miko mulai membuka kedua matanya dan mulai melihat ke arah dua gadis kuil itu. Tapi yang terjadi selanjutnya malah tidak disangka-sangka. Dua gadis kuil itu rupanya marah kepada Miko. Dan seketika, sesajen yang Miko sediakan di atas piring itu dihancurkan oleh hewan yang melata. Melihat kejadian itu, Miko sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Situasinya benar-benar menjadi gawat. Salah satu dari gadis kuil itu pun menunjuk ke arah Miko sambil mengucapkan sesuatu. Dan nampaknya dia sangat marah. Miko sepertinya tidak punya harapan lagi. Dia bisa menebak kalau riwayatnya akan segera berakhir. Tapi tiba-tiba pundak Miko ditepuk oleh seseorang. Dan orang itu adalah Nenek Mitsue yang bertanya kepada Miko apakah Miko tersesat. Miko sempat tidak mengenali siapa nenek itu. Tapi tak lama kemudian Miko mengingat nenek yang menawarkannya sebuah gelang waktu itu. Miko tidak menyangka kalau dia ketemu dengan nenek penjual gelang. Begitu pula Nenek Mitsue yang tidak menyangka akan bertemu dengan Miko di tempat seperti ini. Nenek Mitsue bertanya kepada Miko kalau apakah Miko tersesat sampai sini karena main game Pokemon Go. Setelah itu, Nenek Mitsue memberitahu Miko kalau di sekitaran sini banyak nyamuk. Nah, nyamuk yang dimaksud oleh Nenek Mitsue adalah para makhluk halus. Nenek Mitsue kemudian bertanya lagi, apakah Miko membawa penangkal nyamuk? Miko tidak bisa menangkap maksud dari Nenek Mitsue. Nenek Mitsue kemudian mendekatkan wajahnya ke Miko dan meminta Miko untuk ikut dengannya keluar dari tempat itu. Nah, sambil berjalan menuju jalan keluar, Nenek Mitsue beralasan kalau saat ini dia digigit nyamuk. Jadi Nenek Mitsue mengeluarkan satu benda yang bentuknya menyerupai parfum. Dan Nenek Mitsue menyemprotkannya kepada makhluk halus yang berada di hadapannya. Nenek Mitsue tahu kalau semprotan itu tidak efektif, tapi setidaknya bisa digunakan untuk menyingkirkan mereka yang menghalangi jalan. Singkat cerita, Nenek Mitsue dan Miko terus berjalan menuju jalan setapak. Nenek Mitsue tahu kalau masalah utamanya adalah dua gadis kuil itu. Nenek Mitsue tidak bisa melupakan suara gemerincing bel tersebut. Tapi secara tiba-tiba, dua gadis kuil itu muncul di hadapan mereka. Dan kali ini, Nenek Mitsue melihat wujud mereka berdua dengan amat jelas. Tapi setelah itu, dua gadis kuil itu pun pergi menghilang lagi. Miko tidak menyangka kalau Nenek Mitsue bisa mengusir mereka. Setelah itu, kita akan diperlihatkan kenangan masa lalu dari Nenek Mitsue, di mana waktu dirinya pertama kali bertemu dengan dua gadis kuil itu. Dan saat itu, Nenek Mitsue tidak melihat wujud mereka dengan jelas. Setelah kembali teringat tentang masa lalunya, Nenek Mitsue nampaknya mengetahui sesuatu. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di anak tangga penurunan. Dan nampaknya hari sudah sore. Miko tidak menyangka kalau dia berada di sisi lain dari gunung tersebut. Nenek Mitsue kemudian memberitahu Miko kalau saat ini mereka sudah aman. Setelah itu, Nenek Mitsue menghembuskan napas lega. Karena rupanya, Nenek Mitsue juga merasa ketakutan. Melihat Nenek Mitsue yang duduk kecapean, Miko pun memberitahukan alasannya pergi ke gunung itu. Bahwasanya dirinya hanya ingin pergi mengunjungi sebuah kuil. Karena menurut ingatannya, di atas sana terdapat sebuah kuil. Sejak terakhir kali Miko berkunjung ke gunung ini. Tapi GPS milik Miko malah tidak berfungsi dengan baik. Dan saat Miko ingin menjelaskan secara lebih lengkap, Nenek Mitsue memotong perkataannya dan meminta gadis muda itu untuk tenang. Nenek Mitsue tahu kalau Miko kebingungan, tapi hal itu akan Nenek Mitsue jelaskan nanti. Setelah itu, Nenek Mitsue menanyakan nama dari gadis muda itu. Miko pun memberitahukan namanya, kalau namanya adalah Yotsuya Miko. Setelah mengetahui nama gadis muda itu, Nenek Mitsue menyebut Miko merupakan gadis yang hebat.
Meski masih muda, tetapi cukup pemberani, dan itu sangatlah mengesankan. Setelah itu, mereka pun lanjut berjalan buat cari tempat istirahat. Nenek Mitsue ingin berbicara dengan Miko sambil mengajaknya makan. Dan akhirnya, Miko menemukan seseorang yang mengerti tentang keadaannya. Setelah itu, kita berpindah ke toko donat, di mana Kyosuke dan Hana sedang mencari Miko. Tapi di sana, mereka berdua tidak menemukannya. Nah, itulah cerita dari mangganya chapter 26 dan chapter 27. Di video selanjutnya, saya akan sedikit membahas mengenai percakapan antara nenek Mitsue dan juga Miko. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di animenya. Maka dari itu, kalau malas baca mangganya, silakan pantengin terus channel ini. Dan hidupkan juga notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak.